saya Roslinda Mutasoid, mengajar di SMK Negeri 1 Kediri, membawakan mata pelajaran akuntansi keuangan di kelas 11. Saat ini menjadi mahasiswa PPG Angkatan 1 di LPTK Unsur, jurusan akuntansi dan lembaga keuangan. Mari kita saksikan video pembelajaran saya secara bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat ya? Iya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita mulai dengan doa. Mari berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa selesai. Oke, yang hari ini ada yang absen? Ada, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Semata Tias. Sakit atau absen? Absen, Bu. Ya, baiklah, kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lewat. Menerapkan metode persediaan. Tujuan pembelajaran setelah belajar dari menerapkan metode persediaan ini, diharapkan Ibu hanya mengingatkan tujuannya, karena ini sudah disampaikan pada pelajaran minggu sebelumnya. Mampu membedakan masing-masing metode pencatatan persediaan dengan tepat dan benar, mampu menguraikan, mampu membuat dan menghitung nilai persediaan barang dagang. Jadi Ibu sudah menjelaskan, hanya mengingatkan kembali. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kita bentuk dulu kelompok. Diingat kelompoknya, ya kita lanjutkan kelompok minggu yang lewat. Jadi nanti pada saat kelompok ini di akhir pembelajaran kita, setelah selesai diterangkan, kita mengerjakan soal yang di LKPD. Jangan hanya satu orang yang bekerja, melainkan setiap anggota kelompok harus aktif, karena nilai kelompokmu ditentukan oleh keaktifan kelompokmu. Jadi setiap yang benar dihitung nanti skornya. 10, ada yang 20, ada yang 15. Jadi kalau bisa diusahakan benar semua. Lihat tayangan Infokus di depan, lihat juga buku paketmu halaman 263 ya, sambil diperhatikan. Metode LIPO ini kebalikan dari metode PIPO. Kalau PIPO pertama masuk, pertama kita jual. Sedangkan kalau LIPO terakhir masuk, pertama dijual. Iya. Ya, supaya lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke soal transaksi. Kita lihat di apanya? Di buku paketnya, transaksi tanggal 1 April. Transaksi tanggal 1 April yaitu persediaan barang dagang awal sebanyak 200 unit. Langsung kita pindahkan ke kolom saldo, yaitu sebanyak berapa unit? 200 unit. Dengan harga satuan 10.000 dan jumlah 2 juta. 2 juta rupiah. Ada yang mau mencoba transaksi berikutnya? Ya, April. Baik, saya akan mencoba menjawab transaksi tanggal 6 April, yaitu terjadinya retur pembelian sebanyak 15 unit dengan harga satuan 11.000, maka jumlahnya minus 165.000 rupiah. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tanggal 15 April. Terjadinya penjualan sebanyak 225 unit dan harga satuan 11.000, jumlah 2.475.000. Baik, saya akan menjawab pada tanggal 25. Terjadinya
pada pembelian sebanyak 300 unit dan harga satuan 12.000, jumlah 3.600.000. Transaksi tanggal 30 April yaitu terjadinya penjualan sebanyak 100 unit, harga satuan 12.000 dengan jumlah total 1.200.000. Ya, dibuka LKPD-nya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti kita presentasikan. Lihat LKPD-mu soal keterampilan. PT apa itu? Jayatama. PT Jayatama. Jadi waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Semua aktif supaya sempat kita presentasikan semua kelompok. Bu, Ya. kan dari bukti transaksi atau soal yang kita kerjakan, bagaimana cara membedakan faktur pembelian dengan faktur penjualan? Dari bukti-bukti transaksi yang ada di LKPD, bagaimana membedakan mana itu faktur pembelian, mana faktur penjualan? Ada yang bisa? Ya, Topik. Untuk membedakan faktur penjualan dan faktur penjualan adalah kalau faktur penjualan nama Jaya Tamanya di atas, sedangkan faktur pembelian nama Jaya Tamanya di bawah. Iya, jadi kelompok mana yang mau presentasi duluan ini? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanggal 1, saldo 45 unit, harga satuan 4.062.500 dengan total 182.812.500. Tanggal 6 terjadinya penjualan 20 unit, harga satuan 4.062.500 dengan jumlah 81.250.000. Harga pokok penjualan barang dagangan sebesar Rp 207.231.500. Nilai persediaan akhir barang dagangan sebesar Rp 210.930.000. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan diberikan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Diberikan waktu dan tempat untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4. Ada? Ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 2. Helping. Baik, kami dari kelompok 2 akan mengutai sedikit pengajian hasil diskusi dari kelompok 4 pada tanggal 20 Desember 2021. Pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi pembelian sebanyak 24 unit dengan harga satuan Rp4.063.000 dengan total jumlah Rp97.512.000 dan total jumlah harganya yaitu Rp243.780.000. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus untuk 100 untuk kelompok 2 yang memberikan tanggapan atas presentasi dari hasil kelompok 4. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami kartu persediaan menggunakan metode LIFO pada bulan Desember 2021. Tanggal 1 saldo awal 42 unit dengan harga per unit 5.937.000, maka total saldo 249.375.000. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau Kami dari kelompok 4. Iya.
Di tanggal 15 terjadinya penjualan sebanyak 15 unit dan harga pokok 5.940.000, jumlah 89.100.000. Sehingga persediaan saldo di tanggal 15 sebanyak 35 unit dan jumlah 2.207.825.000. Sedangkan yang dibilang dari kelompok 5 207.707.725.000. Iya, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah memberikan saran dan perbaikan hasil presentasi dari kelompok 5. Untuk harga pokok penjualan barang dagang sebanyak berapa untuk lemari panjang tipe 2? 286.000. Bahwa harga pokok penjualan barang dagang untuk lemari panjang tipe 2 itu sebesar 296.986.000. Ya, 986.000. Sedangkan nilai persediaan barang dagang akhir berapa? 284.900.000. Iya, nilai persediaan barang dagang akhirnya adalah sebesar 284.917.000. Jadi sampai di sini kita telah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kita masing-masing. Ada yang mau ditanya? Ada yang belum dipahami? Tidak paham ya? Ya, jika sudah paham, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan dari awal pertemuan kita pada pembelajaran hari ini? Bisa? Saya, Bu. Ya, Putra Jaya. Kesimpulannya adalah penilaian persediaan berguna untuk mengetahui nilai persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan barang dagang. Metode penilaian persediaan dan sistem perpetual ada 3, yaitu LIFO, FIFO, dan AFREX. Iya. Baik, bagus sekali untuk Putra Jaya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah bahwa penilaian persediaan barang dagang itu berguna untuk mengetahui harga pokok penjualan barang dagang dan juga nilai persediaan dari barang dagang tersebut pada akhir periode. Sebelumnya Ibu telah membagikan soal melalui grup WA, itu soal pilihan berganda. Silahkan dikumpul pada pelajaran minggu sebelumnya. Setiap kelompok mengantarkan hasil pekerjaan masing-masing. Tidak usah rame-rame. Ayo, kumpulkan. Ini hasil. Yuk. Oke. Ini adalah hasil. Ini soal pengetahuan ABCD yang Ibu bagikan dari grup WA. Jadi sekarang Ibu juga telah membagikan, keluarkan HP masing-masing dan dipakai untuk game ya. Keluarkan HP masing-masing. Lihat di grup WA kelas bahwa soal pilihan berganda untuk metode LIFO Ibu bagikan melalui grup WA ya. Jadi dikerjakan ada waktu 1 minggu. Jadi kerjakan dengan baik supaya bisa nilainya 100. Ya. Jadi pelajaran berikutnya metode persediaan kegrek. Di pelajaran berikutnya lihat di halaman 273, bisa dibaca di rumah. Silakan dibaca di rumah halaman 273 ya. Ya, karena pelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri dengan doa. Harus kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya, silakan disiapkan. Berdiri. Sebelum kita buat ada kita berdoa. Berdoa dimulai.